Forgive me, Amiruddin untuk memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua dengan judul berbekal sebelum berbuat agar tidak menyesal. Dengan ini saya persilakan untuk Om Amiruddin, Juliet Zulu 34 Alpha Bravo Tango. Saya Juliet Zulu Alpha Bravo Indian Golf 1023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini ada kebahagiaan tersendiri bisa membersamai rekan-rekan di radio ini dalam suasana ngopi. Dan ini tentu hal yang luar biasa, karena kalau ngopi di kafe, ya ngopi di kafe itu sudah biasa, tetapi yang luar biasa itu ketika ngopi di udara. Malam ini kita ngopi di frekuensi. Meskipun ngopi yang kita maksudkan malam ini bukan sekedar ngopi, bukan ngopi biasa, tetapi tidak sekedar secangkir kopi mungkin yang ada di hadapan kita masing-masing, tetapi juga pembicaraan kita adalah pembicaraan seputar iman, ngobrol perkara iman. Karena itu malam ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Rapi Wilayah 03, dan tidak terkecuali kepada ketua umum kita, ketua wilayah, ya, yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Guntur, yang telah memfasilitasi kita malam ini dan memberikan kesempatan kepada semua rekan-rekan untuk monitor ngobrol perkara iman kita malam ini. Karena ini adalah malam perdana, karena itu apa yang ingin saya sampaikan ini dari awal saya ingin menyampaikan bahwa tentu bukan sesuatu yang baru. Bahkan mungkin dia adalah sesuatu yang rekan-rekan sudah biasa dengarkan. Juga mungkin rekan-rekan sendiri sudah biasa menyampaikan dan menjadi bahan pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kalaupun saya menyampaikan malam ini sekedar mungkin untuk mengulangi apa yang saudara-saudara, rekan-rekan saya sudah duluan ketahui, saya sekedar untuk mengingatkan kembali. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Mengawali ngopi kita malam ini, ngobrol perkara iman, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan salah satu kisah yang pernah dialami oleh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu, saudara-saudara penggiat radio, saudara-saudaraku seperjuangan di Rapi Wilayah 03, bukan seorang nabi. Ya, Luqmanul Hakim itu bukan seorang nabi. Bahkan ada ulama yang mengatakan beliau hanyalah seorang pengembala. Ada juga yang mengatakan Luqmanul Hakim itu seorang tukang kayu. Berbagai perbedaan pendapat ini ya yang ada, tapi yang jelasnya beliau ini seorang yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an.
Bahkan di dalam Al-Quran ada surah khusus namanya surah Luqman. Ya, surah Luqman. Karena kehebatan beliau, hikmah-hikmah yang beliau sampaikan, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan, sehingga kemudian mendapatkan kedudukan tersendiri dari Allah, ada satu surah tersendiri. Sekali lagi, sahabat-sahabatku seperjuangan, para penggiat radio, beliau adalah Luqmanul Hakim. Malam ini saya akan utarakan bagaimana kejadiannya ketika beliau menempuh perjalanan bersama dengan anaknya. Kala itu beliau mengendarai seekor keledai. Keledai itu adalah hasil perpaduan, hasil pernikahan antara kuda dengan himar, sehingga lahirlah keledai, bukan kedelai. Ya, bukan kedelai. Ya, tapi keledai. Keledai itu sahabat-sahabat sekalian, ya seperti yang saya katakan tadi, dan perawakannya, tubuhnya lebih kecil daripada seekor kuda atau bahkan seekor himar. Kala itu dalam perjalanan, Luqmanul Hakim dalam perjalanannya bersama dengan anaknya menyampaikan suatu hikmah. Awalnya bapaknya ini mengendarai keledai itu dan anaknya yang menuntun. Ya, saya ulangi, bapaknya yang mengendarai, anaknya yang menuntun. Tapi kemudian dalam perjalanan, ya dia mendapati kerumunan orang dan akhirnya orang pada mencaci. Ya mungkin kalau bahasa kita mengatakan, wah ini ini orang tua tidak tahu diri nih. Ini orang tua zolim ini kepada anaknya. Enak sekali dia naik kendaraan sementara anaknya capek-capek menuntun. Jadi orang mencemooh mengatakan ini orang tua tidak tahu diri nih. Ya, orang tua zolim ini kepada anaknya. Masa dia enak-enak di atas kendaraan sementara anaknya yang capek menuntun kendaraannya. Sahabat sekalian, setelah itu ya Luqmanul Hakim turun dari kendaraannya. Setelah mendengarkan komentar orang banyak itu, maka dia turun. Dia turun dari kendaraannya dan akhirnya anaknya yang dinaikkan. Kini tiba gilirannya anaknya yang berada di atas kendaraan. Tapi apakah sahabat sekalian lepas dari komentar orang banyak lagi? Ternyata tidak. Ketika melewati kerumunan orang, komentar orang banyak lagi muncul mengatakan, wah ini anak tidak tahu, ini anak ini anak durhaka ini. Ya, masa bapaknya di atas keledai, masa dia di atas keledai sementara bapaknya yang menuntun. Wah ini anak tidak tahu diri nih, anak durhaka ini. Seperti itu sahabat sekalian. Mendengarkan itu, Luqmanul Hakim akhirnya mengatakan lagi kepada anaknya, orang-orang pada mencemooh kita, nak. Ayo kalau begitu turun, kalau begitu kita sama-sama naik sekarang. Ya, kita sama-sama naik. Ya, akhirnya dia berdua di atas keledai, di atas kendaraannya. Maka dia terus berjalan hingga akhirnya menemukan lagi kerumunan orang. Ternyata dalam kerumunan orang itu akhirnya orang pada berkomentar lagi. Wah ini orang zolim kepada kendaraan ini. Kendaraan kecil begini, keledai kecil begini, masak mereka berdua di atasnya. Wah ini betul-betul zolim ini. Ya jadi akhirnya Luqmanul Hakim beserta anaknya mendapatkan cemoohan lagi, dapatkan komentar orang lain lagi, orang banyak lagi. Akhirnya Luqmanul Hakim dan anaknya turun. Dan selanjutnya mereka berdua berjalan menuntun kendaraannya, menuntun keledainya tanpa ada di atas kendaraan itu. Akhirnya sahabat sekalian, sahabat pencinta radio, penggemar radio, dan sahabat-sahabatku di Rapi Wilayah, orang-orang kemudian mengatakan, wah ini orang ya bodoh betul, masa ada kendaraan tapi dituntun, kendaraan itu untuk digunakan. Jadi ternyata
Setelah turun, bukannya terlepas dari komentar orang banyak, ternyata orang masih berkomentar, bahkan menganggapnya sebagai orang bodoh karena tidak memanfaatkan keledainya sebagai kendaraan. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat yang berbahagia ini saya ingin menarik beberapa poin penting. Bahwa dari kisah ini, ya, dari hikmah yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim dengan anaknya ini ternyata ada pesan besar, ada pesan penting yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwasanya kita perlu untuk berbekal pengetahuan sebelum berbuat. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ingin lakukan, ternyata kita butuh bekal. Apapun itu, ya, ketika kita ingin melakukannya, maka yang paling pertama terlebih dahulu harus kita lakukan adalah bekal. Dan bekal yang kita maksudkan adalah bekal ilmu. Samalah halnya kalau kita mau ke Makassar, ya, mau perjalanan, tentu sahabat-sahabat sekalian, ya, berbekal, ya, menyiapkan bekal agar di perjalanan kita bisa lancar. Maka bekal sebelum kita berbuat, ya, apapun itu, sekecil apapun itu adalah ilmu. Sehingga Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, sekali lagi dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau pasang satu bab, babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab pentingnya berilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini semakin menunjukkan bahwasanya syariat ini mengajarkan kepada kita untuk berbekal terhadap setiap perbuatan yang kita ingin lakukan. Kenapa sahabat sekalian? Oleh karena apapun yang kita lakukan akan tidak terlepas dari komentar orang. Jadi kita tidak pernah terlepas dari komentar orang, cemoohan orang, perkataan orang. Apapun yang kita lakukan, ya. Kemudian poin yang kedua yang saya ingin sampaikan dari hikmah yang Luqmanul Hakim lakukan ini, bahwasanya apapun yang kita perbuat, maka tidak akan terlepas dari komentar orang. Karena tidak terlepas dari komentar orang, karena itu semakin perlu untuk kita berbekal ilmu. Baik itu perbuatan yang kita lakukan adalah kebaikan ataupun keburukan. Jangankan berbuat buruk, berbuat baik saja kita dikomentari orang. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, kita jangan pernah untuk berniat berbuat buruk. Oleh karena, ya, perbuatan buruk kita tidak akan terlepas dari komentar orang. Bahkan kita bisa viral. Dan viral ini adalah senjata yang paling mematikan hari ini. Siapa yang viral, maka tunggu dia akan merugi. Terlebih lagi kalau dia viral dalam keburukannya. Kalau dulu di zaman dahulu ada pepatah Arab mengatakan, kalau mau terkenal maka kencingilah sumur Zamzam. Artinya kalau mau terkenal, berbuatlah yang tidak baik, maka akan terkenal tidak baik. Bisa dibayangkan lah kalau di jamaah haji itu ada yang buang air kecil di sumur Zamzam. Ya dulu ya, seperti itu. Maka dia akan terkenal. Bukan hanya jamaah haji waktu itu, tapi sedunia akan mengenalnya, dia pernah kencing di sumur Zamzam. Yang berikut sahabat sekalian, poin pentingnya bahwa jangan ragu berbuat baik. Oleh karena meskipun kita berbuat baik, maka kita tidak akan terlepas juga dari komentar orang. Karena itu, poin berikutnya sahabat sekalian, benar atau salah perbuatan kita bukan komentar orang yang menentukan, dan bukan banyaknya orang melakukan. Tetapi benar tidaknya apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan adalah terletak apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi, apakah yang kita lakukan itu ikhlas, dan seterusnya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu selama yang kita lakukan adalah kebenaran,
maka jangan pernah ragu. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu meskipun dia sesuatu yang pahit. Sekali lagi, katakanlah sesuatu itu meskipun dia sesuatu yang pahit. Kita dikomentari, kita dicemooh, kita diperbincangkan, tetap saja jalan, tetap saja konsisten dalam kebenaran yang kita lakukan. Berbeda halnya jika dia kesalahan. Ketika dia adalah kesalahan, maka pastilah akan dikomentari orang. Maka kita tidak boleh berlama-lama dalam kesalahan itu. Sahabat sekalian, karena itu kita perlu hati-hati berbuat. Oleh karena apapun yang kita perbuat, ya, maka dia akan dipertanggungjawabkan. Mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra, ya. Dalam surah Al-Isra itu Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di ayat ini, sahabat sekalian, kita diingatkan untuk jangan melakukan sesuatu, jangan mengikuti sesuatu tanpa ada pengetahuan tentang itu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti, janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak punya bekal ilmu di dalamnya, karena kita akan ditanya. Dalam lanjutan ayat itu Allah berfirman, inna sam'ah, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sekali lagi sahabatku, kita ulangi, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya pasti akan ditanya, pasti akan dipertanggungjawabkan. Bahkan ulama kita mengatakan, jangan sampai kalian menggaruk-garuk kepala kalian dan kalian tidak punya dalil tentang itu. Karena itu di penghujung ngopi kita malam ini, sahabat sekalian, saya ingin menyampaikan satu kalimat, dan ini pesan Nabi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Sekali lagi, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan ilmu yang kita maksudkan di sini adalah pengetahuan kita tentang agama kita ini. Alhamdulillah hari ini terbuka sarananya, entah itu dengan via YouTube, entah itu dengan menghadiri kajian, entah itu dengan dan sebagainya. Semua adalah sarana yang kita bisa gunakan untuk menimba ilmu. Terakhir sekali sahabatku, saya ingin mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Malam ini kita bisa ngopi, ngobrol perkara iman, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada benarnya, maka ya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang keliru, itu tentu karena kehilapan kita selaku manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.